Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, wala takunu kallati nakadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang menjanjikan kita surga kepada yang beramal saleh di dunia yang ikhlas semata-mata karena Dia. Dia juga Allah yang mengancam hambanya yang meninggalkan ibadah lalu mengerjakan maksiat dan tidak sempat bertobat ketika dia wafat. Karena itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia yang senantiasa kita tekun beribadah semata-mata karena Dia. Allah yang disembah di bulan Ramadan, keluar di bulan Ramadan tetap Allah, dan itulah keutamaannya Islam. Allah yang disembah di Makassar, bergeser kita mungkin pindah tugas atau pindah rumah, pergi di Papua, Dia juga Allah. Pergi di Amerika, Dia juga Allah. Pagi Dia disembah, siang Dia diibadahi, sore Dia diibadahi, dan itulah yang kita senantiasa pelihara. Karena itulah khatib Jumat selalu dia kutip ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri, meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi. Dalam rangka itu pula lah kita hadir berkumpul di Jumat kedua di bulan Syawal ini, yang masih dalam keadaan iman kita ini masih hangat, masih kuat. Karena itu jangan dirusak iman kita. Setelah Ramadan kita istiqamah. Ayat Al-Quran mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgaw innahu bima ta'amaluna basir. Senantiasalah kamu istaqim, tegak, kama umirta, menegakkan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah kepadamu. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan engkau. Wa man taba ma'aka, dan bersama dengan orang-orang yang bertobat. Wala tatgaw, Allah mengingatkan kita. Wala, taukid, penegas. Wala tatgaw, jangan engkau melampaui batas. Innahu bima ta'amaluna basir. Karena sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan, yang dikerjakan pagi, siang, malam, bahkan semua orang terlelap tidur, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatin a'yun, Allah mengetahui kedipan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang terlintas di dalam hati, di dalam dada hati manusia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di Jumat yang kedua tanggal 10 Syawal ini saya hendak memberi peringatan. Karena dakwah itu
dua, wa mubasyirina wa mundzirina, memberi motivasi juga memberi peringatan. Dan hari ini saya memilih peringatan karena baru-baru kita menabung amal di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari, itu jangan dirusak. Dan itu ada ayatnya di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl. Allah berfirman, wala takunu kallatina kadat gazlaha min ba'di quwwatin angkat. Jangan kamu seperti wanita gila itu. Jadi ada orang dulu di Madinah namanya Ra'itah. Kerjanya itu di pinggir jalan cabut benang. Jadi ada benang yang sudah dipintal ini di kain, cabut satu-satu. Dan Allah memberikan pelajaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabatnya dan kepada kita ini, karena ayat Al-Qur'an itu abadi sampai hari kiamat. Allah mengatakan wala takunu kallatina kadat gazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kamu seperti wanita gila itu. Kenapa dia? Dia cabut benang satu-satu dari kain yang sudah kuat pintalan. Apa maksudnya? Ketika Ramadan ini kan kita memintal benang. Benang apa itu? Taat kepada Allah, benangnya membentang ke atas, yang menjauhi larangannya Allah membentang ke samping. Itulah yang dianyam, itulah yang dirajut selama Ramadan, yang kemudian walibasut taqwa talika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang baik. Dan di Ramadan itu kita pakai pakaian takwa ini ketika walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka cukupkanlah bilangan puasa kalian dan bertakbir-takbirlah kalian atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada yang merusak amal kita ini setelah Ramadan. Baru-baru ini Pak diberitakan oleh pemerintah, dan semoga di sini yang hadir salat Jumat tidak ada melakukan dosa itu. Apa itu? Judi online. Jadi secara khusus ini saya beri peringatan kepada jamaah yang hadir, jangan kita rusak amal tak itu Ramadan dengan bermain judi online. Berapa uang beredar di judi online? Ini baru-baru Kementerian Hukum, Koordinator Keamanan Politik menyampaikan data uang judi beredar di Indonesia 81 triliun. Ayo. Sedih kita ini Pak, umat Islam terbanyak di dunia dan peringkatnya 10 negara paling banyak Pak Botorona. Iya, ini Pak data ini supaya kita jadikan pukulan telak ini. Karena sedih juga ini saya sebagai pendakwah, 10 negara ini peringkat pertama paling banyak Pak Botorona siapa? Indonesia. Ada di sini di Facebook baru-baru dikirim teman saya polisi. 81 triliun uang beredar di judi online. Makanya saya minta kalau ada yang hadir salat Jumat, ada aplikasi Hack Domino di situ di HP tak hapus memang. Karena yang memancing kita itu judi kan itu Pak, itu ada di HP tak. Dan tidak ada orang kaya judi itu. Orang Bugis mengatakan masesa apie temasesa abotereng. Kalau api membakar rumah masih ada nasisa itu arang. Tapi kalau penjudi orang tidak ada nasisa, biar sertifikatnya itu rumah pergi juga. Tidak ada nasisa. Sehingga ini data ini mesti menjadi pukulan bagi kita, karena gagallah ini pendakwah, gagallah ini khatib kalau tidak mengangkat isu ini. Sementara Al-Quran menyinggung tentang judi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisiri
wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Bahwasanya setan itu najadikan ibotor judi media untuk kau saling bermusuhan. Ini Pak, baru-baru saya kan tidak bisa saya tidak kasih data kalau saya ceramah tentang peristiwa pidana dari gara-gara judi. Dipangkep berapa bulan lalu ada orang dibunuh. Pembeli besi tua dibunuh di jalan pendakian gunung. Kenapa dia dibunuh? Yang bunuh ini orang terlilit utang. Jadi dia diberitahu bahwa ada besi tembaga berat banyak di sana di gunung. Maka pembeli besi tua ini tertarik karena tembaga ini bisa dapat keuntungan, dia beli. Orang yang memberi informasi ini adalah orang terlilit utang judi. Maka datanglah ini orang yang pembeli besi tua itu bersama yang kasih informasi, satu mobil dia. Tapi yang kasih informasi ini sudah punya niat jahat. Orang yang pembeli besi tua ini beli tembaga ini bawa uang puluhan juta di mobilnya. Ketika dia sama-sama menuju ke lokasi, di pendakian kendaraannya dia membuat strategi busuk. Dia bilang, "Pak, minta tolong turun ki dulu. Ada kapan tusuk ibannya mobil ini, kempes sepertinya." Maka turunlah ini Pak ini yang bawa uang. Dia tetap simpan uangnya di atas di mobil itu. Turunlah periksa ban belakang, turunlah juga ini supir. Dia kunci tangan itu mobil, baru ketika dia turun dia hunus badinya. Orang yang pembeli besi tua ini sementara jongkok memeriksa ban mobil, nah hujani badi sampai berdarah dan terkapar. Kemudian dia tinggalkan di situ di jalan pendakian yang sepi. Ketika diungkap kasus ini, maka diinterogasilah orang ini, "Pak, kenapa kau bunuh orang?" Ini jamaah salat Jumat, bahayanya ini botor judi. Dia mengatakan, "Saya terlilit utang judi online, Pak." Berapa utangnya? 80 juta. Makanya itu judi punya sifat seperti minum air laut. Tidak pernah kenyang orang. Tidak pernah hilangkan dahaga. Bahkan ada prinsip judi mengatakan menang penasaran, kalah mau balas dendam. Kalau dia menang 1 juta, kenapa di kugandai tidak kugandai 2 itu tadi supaya kugandai menangkap 2 juta. Tinggalkan ini, Pak. Saya juga malu tadi ini polisi yang kasih saya data dan itu sudah dikonfirmasi di berita sekarang terbaru bahwa uang beredar di judi online di Indonesia 81 triliun. Yang bandar-bandar judi itu bukan orang Islam. Sipit matanya tidak menyembah Allah. Hapus itu Pak aplikasi. Yang juga saya minta, kalau ada yang menjual top up, tidak boleh dijual itu karena fasilitas judi. Ada yang menjual, jangan cari rezeki yang lain. Ada kerabat saya penjual pulsa, aku kasih tahu, jangan kau jual ini. Kalau kau jual ini, kau fasilitasi orang judi. Cari rezeki yang lain. Karena apa saja yang menjadi sarana orang berbuat dosa, maka secara langsung haram juga hal itu. Jadi ini kasus saya angkat tentang ironisnya ini judi. Kalau narkoba banyak sering saya khutbahkan di sini, tapi judi ini Pak, baru-baru ini Polda Sulawesi Selatan menggerebek. Baru-baru saya ceramah kemarin Kamis di Rutan Polda. Gopo di situ, tahanan tidak ikut sembahyang, memang dia tidak ikut salat duhur karena saya ceramah itu duhur. Bilang, "Kenapa tidak ikut sembahyang itu?" Bilang, "Itu semua yang digerebek beberapa hari yang lalu di Toraja, Mas Sabung Ayam." Itu viral berita. Penting ini Pak, karena nalarang ki Allah rusak amal tak. Dan yang merusak amalnya orang itu adalah dosa. Dan dosa yang naik ke sekarang peringkatnya di Indonesia adalah judi online. Dalam kesempatan khutbah inilah saya beri peringatan jamaah
Jangan menjadi bagian daripada dosa itu, karena HP kita punya masing-masing dan kita biasa terpengaruh. Iya, main Mobile Legend, semua orang-orang main main high domino, asik gitu, dilupa waktu. Dan dia sedok kita punya uang beli voucher, beli top up data, tidak dirasa uang keluar 50.000, 100.000. Sampai kalau kita dikalah, penasaran lagi, hampir mak tadi menang, supaya aku tambahin. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pernah menang-menang, karena dia kian kita lawan, dia dalam mesin, dan mesin itu sudah disetting, tidak akan pernah bisa dikalah. Paling kalau kita menang 1 kali, kita kalahkan dia bandar itu 10 kali. Jadi tidak pernah ada kemenangan dalam judi itu. Sehingga jangan kita rusak amal kita setelah Ramadan ini, sebagaimana Allah sebutkan orang yang dilarang merusak amalnya setelah Ramadan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ini yang pertama, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, apa yang membuat tidak rusak amal ta ini setelah Ramadan? Adalah melanjutkan ibadah yang kita laksanakan ketika Ramadan. Makanya Nabi memberikan kita berita gembira. Apa berita gembiranya? Nabi mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'u shitta min Syawal. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Ambil bagian ini, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal saleh, amal kita yang diperbanyak. Dan ini adalah berita gembira bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur yang pendek ini, umurnya umat Nabi Muhammad kan 70, 60, 70. Kalau umat-umat yang lain itu ada yang 1000. Nabi Nuh itu di dalam sejarah umurnya berapa? 1780 tahun. 1780 tahun. Karena usia dakwanya saja Nabi Nuh 950 tahun. Nah, sebelum dia diangkat menjadi nabi, ada memang umurnya 350 tahun. Iya, ketika terdampar kapalnya ini Nabi Nuh, iya, masih ada umurnya dia 400 lebih. Ulama mengkalkulasi antara umurnya sebelum menjadi pendakwa, Nabi kita itu sebelum menjadi rasul kan 40 umurnya sebelum menjadi rasul. Nabi Nuh juga itu ada umurnya sebelum diangkat menjadi rasul. Dan diakumulasi ulama, umurnya Nabi Nuh itu 1780 tahun. Tapi kita bisa mengalahkan umur dia yang banyak itu dengan apa? Ketemu Lailatul Qadar seperti 1000 bulan selama dengan 80 tahun. Kalau bertahun-tahun ketemu malam Lailatul Qadar, maka umur kita ini berkualitas. Sehingga itulah apa yang disampaikan Nabi kita ini, mengambil bagian istiqamah. Puasa sunnah itu sangat baik. Dan ternyata ulama menyampaikan ibadah paling ikhlas itu ibadah puasa. Iya, kan ada hadis Nabi mengatakan, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam. Seluruh anak cucu Adam, amal anak cucu Adam untuk illa siyam, kecuali puasa. Ulama mensyarah ini hadis, kenapa di sini hanya puasa dikatakan as-siyamu li, puasa ini untukku? Kenapa tidak mengatakan as-salatu li, az-zakatu li, al-hajju li? Kenapa? Ternyata menurut ulama, diantaranya Syekh Imam Al-Qurtubi mengatakan, karena satu-satunya ibadah yang tidak tersusupi riya adalah ibadah puasa. Ibadah salat bisa riya orang. Ada orang mungkin dia menyukai seorang perempuan, nah tahu bapaknya perempuan itu suka salat di masjid itu, maka dia pergi juga salat di masjid itu karena ingin juga riya. Sedekah juga ada riaknya. Haji lebih-lebih. Ini pernah dikritik Pak, jamaah Indonesia kalau pulang dari haji ada budayanya, tidak semua, tapi ini mesti dihilangkan. Kalau turun dari bandara, saya pernah menyaksikan mereka ketika menjadi pengurus Masjid Al-Markas, singgah busnya di Masjid Al-Markas, baru
Nah, tinggalkan itu pakaian kerudung besarnya yang menutup aurat, dia pakai baju yang kayak penyanyi India yang menyala-menyala. Baru dia buka auratnya, tidak di kamar mandi, di situ di pinggir-pinggir dinding-dinding aula masjid. Saya pernah kasih tahu pengantarnya, Pak, ditegur itu jamaah kan, masa dia buka pakaian di depan kami ini di sini, padahal baru dia pulang dari tanah suci. Dia ingin memperlihatkan pakaian menyala-menyalanya. Itu menandakan dia beribadah bukan karena Allah. Dia riya untuk dilihat manusia bahwa saya ini sudah dari tanah suci Mekah, dan itu rusak amalnya. Sehingga itulah ibadah yang paling bagus kita pelihara, ibadah sunnah setelah Ramadan, yaitu puasa sunnah. Karena ulama mengatakan asyamuli itu adalah untukku, karena ibadah yang rahasia itu satu-satunya adalah ibadah puasa. Tidak ada pamir-pamirnya ibadah puasa. Tidak ada. Kecuali ditanya pi orang, makan ki. Biasa lagi tidak bilang-bilang. Nanti pi dipasa baru. Puasa kan. Itu menandakan dia rahasiakan amalnya. Dan bagus kita lanjutkan amal ini setelah Ramadan. Puasa Syawal. Kalau sudah Syawal, ambil ki puasa Senin Kamis. Kalau tidak bisa ki 8 kali 1 bulan, ambillah puasa Ayyamul Bid 3 kali 1 bulan. Kalau mau kita naik kelas, puasa yang paling dicintai puasa sunnah, yaitu puasa Daud. Dan kalau kita mengambil bagian itu, insya Allah senantiasalah kita pelihara keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan ini tadi bahaya judi, mudah-mudahan ya saya sampaikan datanya, menyedihkan Indonesia ini paling banyak muslimnya, ternyata pelaku judi terbesar di dunia. 10 peringkat ini, Vietnam nomor 2, Indonesia nomor 1, 81 triliun beredar di judi online. Sehingga itu saya sampaikan kepada jamaah, hapus itu aplikasi judi di HP tak, karena itu yang membuat kita juga ikut berjudi. Karena ketika duduk santai-santai melakukan perbuatan dosa yang merusak amal kita ketika berjuang kita bersusah payah di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina wal mustada'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi Persia
وفي كل مكان يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى الوالدين ونعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.